Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca kehadiran China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan membuat beberapa negara di Asia Tenggara semakin geram. Sebab China kerap kali melakukan aksi barbarannya dengan menggunakan kekuatan militer alutsista tempur lautnya sebagai media utama untuk melancarkan aksi main caplok-caplokannya di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, aksi pergerakan armada tempur laut dari kedua negara superpower ini di wilayah Laut Cina Selatan tentunya membuat beberapa negara ASEAN merasa khawatir dan membungkam peran organisasi ASEAN untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Misalkan saja, baru-baru ini Angkatan Laut Filipina melontarkan sikap kekecewaan dan amarahnya terkait aksi provokasi yang dilakukan oleh Beijing di wilayah Laut Cina Selatan, sehingga membuat kapal Angkatan Laut Filipina untuk menyerukan agar protes diplomatik diajukan terhadap keberadaan dua kapal penelitian Cina di wilayah sengketa antara kedua negara tersebut. Selain itu, kapal-kapal Cina yang berlayar di sekitar laut maritim tersebut diduga telah melakukan survei sehingga Angkatan Bersenjata dan Departemen Pertahanan Nasional Filipina meminta agar dilakukan pengajuan protes. Sebab Angkatan Bersenjata Filipina telah melakukan pemeriksaan dan tidak menemukan surat izin terkait survei yang dilakukan tersebut. Sebelumnya, wilayah Red Bank adalah merupakan wilayah yang diperebutkan dan kaya akan sumber daya energi yang diklaim oleh Filipina sebagai zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Selain itu, menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 lalu, menjelaskan bahwa klaim yang dapat dilakukan oleh seluruh negara di dunia terkait wilayah maritim hanya dapat dilakukan pada 200 mil dari daratan seluruh negara di dunia. Namun, walaupun posisi Beijing ilegal di wilayah tersebut, China tetap saja bersikeras dengan menggunakan berbagai cara dan menggunakan kekuatan militernya sebagai tameng. Selain itu, kapal-kapal dari Angkatan Laut dan penjaga pantai Tiongkok serta kapal penangkap ikan terus berkeliaran di wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina. Bahkan terkadang Angkatan Laut Tiongkok tampaknya berusaha memprovokasi rekan-rekan Filipina agar melakukan agresi atau melakukan gesekan secara militer di wilayah tersebut. Selain itu, di dalam pernyataan tersebut, Angkatan Laut Filipina juga mengaku bahwa tidak lama setelah menduduki jabatannya pada bulan Februari lalu, sebuah kapal Angkatan Laut PLA Cina memberikan sinyal ping ke sebuah kapal Angkatan Laut Filipina dan memantulkan sinyal radar pengontrol tembakan dari korvet milik Filipina. Namun, pasca kejadian tersebut, komandan kapal korvet mengambil tindakan pencegahan untuk membela diri, sehingga insiden yang menegangkan itu membuat Filipina melakukan protes diplomatik. Sebab sikap China kerap kali untuk melakukan aksi provokasinya dengan akan melakukan segala cara untuk membuat armada laut Filipina mengambil tindakan agresif. Di dalam aksi provokasi Beijing tersebut, Filipina merasa yakin jika China menginginkan Angkatan Bersenjata Manila mengambil langkah pertama agar China dengan mudah semakin memperkuat posisinya dengan mengerahkan armada tempur lautnya di wilayah yang disengketakan tersebut. Selain itu, Angkatan Bersenjata Filipina menyatakan jika yang pertama kali menembakkan amunisi maka akan kalah duluan, sebab tidak akan mendapatkan dukungan dari internasional. Namun, tidak bisa dipungkiri jika selain Filipina, Vietnam, dan Malaysia, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang diklaim wilayah kedaulatannya oleh China atau wilayah perbatasan 9 garis-garis di Natuna Utara. Misalkan saja, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa setelah konflik perbatasan antara Indonesia dan China sempat mereda beberapa bulan yang lalu dengan aksi main caplok-caplokan Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Land wilayah kedaulatan NKRI. Kali ini, Tiongkok kembali membuat situasi di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Indonesia semakin bergejolak.
Pasalnya, wilayah perbatasan Nine Dash Land atau Laut Natuna Utara telah diklaim sepihak oleh China dan menganggap jika wilayah tersebut adalah merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Dengan kembalinya Tiongkok membuat rusuh di Laut Natuna ini dilakukan pasca membuat rusuh terhadap beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang juga dibuat geram atas kesewenang-wenangan China yang asal main caplok-caplok laut maritim negara ASEAN. Misalkan saja, baru-baru ini China menenggelamkan kapal-kapal nelayan Vietnam dan Filipina di wilayah Kepulauan Paracel dan Spratly. Namun, mengetahui akan hal tersebut, Indonesia kembali melakukan antisipasi atau memperkuat sistem pertahanan lautnya di wilayah maritim Nine Dash Land. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebab dikhawatirkan terjadinya peristiwa serupa seperti klaim China beberapa bulan yang lalu di wilayah Laut Natuna dan klaim China terhadap negara-negara ASEAN lainnya. China yang tidak pernah merasa bosan untuk melakukan aksi rusuh dan provokasinya dengan salah satu kekuatan militer terbesar yang dimiliki saat ini, memang seakan sengaja mencari gara-gara dengan Indonesia di Laut Natuna Utara dengan cara-cara baru agar semakin memperkuat posisi klaimnya dengan sorotan media informasi China dan dunia. Namun, tentunya Indonesia yang mengetahui pergerakan dan aksi provokasi China di sekitar wilayah Laut Natuna Utara membuat armada tempur laut Indonesia mengerahkan berbagai jenis alutsista tempurnya untuk melakukan latihan dan sekaligus mengawasi pergerakan China yang cukup dekat dengan Laut Cina Selatan. Melansir dari beberapa sumber media informasi terpercaya, jika baru-baru ini kapal asing atau para nelayan Tiongkok berbondong-bondong menggunakan pukat untuk mengeruk kekayaan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Laut Natuna Utara, seperti cakalang, tuna, dan tongkol yang dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard penjaga pantai Tiongkok. Informasi pengawalan kapal nelayan Tiongkok oleh kapal penjaga pantai Cina dengan melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia mencuat ke publik setelah beredar foto yang memperlihatkan kapal Coast Guard Cina membayang-bayangi KRI Usman Harun 359 saat melakukan patroli rutin di wilayah persengketaan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan China pada 9 Juni lalu.